Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menjelaskan lanjutan submateri dari mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini saya akan coba membahas tentang teori etika yang digunakan sebagai landasan berpikir bagaimana sih etika bisnis itu bisa terjadi di lingkungan kita, terutama dalam hal ini lingkungan bisnis. Ya, jadi teori etika itu sendiri sebenarnya memang merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika. Jadi kemarin yang saya berikan materi itu ada beberapa materi yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika. Yaitu ada beberapa poin ya, yang ada keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, teori etika ini sendiri erat hubungannya dengan prinsip-prinsip etika yang kemarin kalian sudah baca dan nonton video pembelajarannya ya. Iya. Prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip etika ini terdapat dalam suatu kerangka sistematis yang ini teori. Nah, artinya bahwa landasan prinsip etika itu sendiri berkaitan erat dengan teori yang digunakan dalam etika bisnis. Nah, teori etika mengacu pada perbuatan yang dipandang secara real berdasarkan pada baik dan buruk dari suatu pandangan moral, bukan teknis. Ya, jadi teori etika ini teori yang mengacu pada perbuatan yang dipandang secara asli, yang benar-benar terjadi, yang berdasarkan pada baik atau buruk dari sudut pandang moral, bukan pada sudut pandang teknisnya. Nah, teori etika ini membantu kita dalam menilai suatu keputusan etis. Ya, jadi dengan adanya teori etika, maka kita bisa membedakan tiap-tiap keputusan atau tiap-tiap perbuatan yang dengan hubungannya dengan teori. Jadi kita bisa menilai baik dan buruknya perbuatan kita itu berdasarkan dari sudut pandang teori etika mana yang kita gunakan. Nah, teori etika ini menyediakan justifikasi atau penilaian tentang bagaimana keputusan kita. Tetapi masih ada beberapa hal yang membenturkan. Karena banyaknya teori etika ya. Sebenarnya teori etika itu bukan hanya ada satu, dua, banyak sekali. Karena ini berhubungan dengan perbuatan baik buruk manusia di dalam lingkungannya atau di dalam organisasi. Kalau dalam buku Pengantar Etika Bisnis K. Bertens, ya, ini bukunya seperti ini. Di dalam buku K. Bertens ini menjelaskan ada 3 teori etika yang bisa kita jadikan landasan dalam menilai sebuah perbuatan dalam hubungannya ini yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah teori utilitarisme. Ya, jadi teori utilitarisme ini sebenarnya intinya berasal dari kata Latin yaitu utility. Atau kalau bahasa Inggris itu utility itu artinya manfaat atau utilitas. Jadi dalam teori ini menganggap bahwa apabila suatu perbuatan atau tindakan itu bermanfaat bagi orang banyak, maka memberikan nilai etis yang baik
Jadi sebuah perbuatan ini dinilai berdasarkan asas manfaatnya, sejauh mana manfaatnya terhadap masyarakat. Bukan untuk diri sendiri ya, untuk banyak orang di situ. Jadi bila misalnya dalam sebuah organisasi ini personilnya misalnya ada 20 orang. Kalau misalnya 50% plus 1 mengatakan bermanfaat, maka itu bermanfaat. Tapi kalau kurang dari 50% yang mengatakan manfaat dan ada 50% plus 1 yang mengatakan tidak bermanfaat, maka secara teori utilitarisme ini tidak memenuhi. Jadi secara teori etikanya tidak memenuhi. Kenapa? Karena dalam teori utilitas ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan, perkataan itu dilihat dari seberapa jauh manfaatnya untuk masyarakat. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwa the great happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar itu dari jumlah orang terbesar. Jadi banyaknya orang yang bahagia di suatu tempat itu mengukur bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena bukan hanya kebahagiaan tentang satu orang, tapi kebahagiaan semua orang yang ada dalam wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Ini ada contoh, misalnya melestarikan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Karena hal ini membawa manfaat paling besar bagi umat manusia, termaksud bagi generasi-generasi penerus manusia. Nah, ini kan sebuah contoh bahwa kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan manfaatnya secara keseluruhan kepada semua orang yang ada di wilayah tersebut atau di dalam lingkungan tersebut. Jadi hubungannya teori etika ini bisa kita terapkan dalam hubungannya dengan cost benefit analysis ya, atau biasanya nanti akan kamu kenal dengan analisa keuntungan pada sebuah pembiayaan dalam bisnis. Ini berhubungan dengan untung dan rugi ya pada sebuah bisnis atau dalam konteks bisnis, sehingga nanti kalau kita mau menerapkan sebuah bisnis yang beretika melalui teori utilitarisme ini, kita bisa terapkan bahwa sebuah bisnis itu harus bermanfaat. Jika bisnis itu tidak bermanfaat, maka lebih baik dihentikan atau mungkin dilakukan perbaikan secara etika agar supaya bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada dalam bisnis itu maupun yang menjadi konsumen dari bisnis itu kita sendiri. Jadi memang utilitarisme ini selain menerapkan asas manfaat, dia juga menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya kualitas moral tergantung pada kualitas moral perbuatan. Jika suatu perbuatan membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian yang ditimbulkan, maka perbuatan itu adalah baik, atau organisasi itu baik, atau bisnis itu baik. Tapi apabila sebaiknya, ya itu tadi yang saya bilang, lebih baik dihentikan atau dilakukan perbaikan. Nah itu. Ini penting bahwa sebuah organisasi bisnis harus mengerti apa yang dimaksud dengan teori utilitarisme, yang dimaksud dalam etika bisnis menurut K. Bertens. Selanjutnya ada namanya teori deontologi. Nah, kalau kita lihat artinya, deontologi ini berasal dari kata Yunani yaitu deon, yaitu yang berarti kewajiban. Dari katanya saja kita sudah bisa jelaskan bahwa teori deontologi ini menjelaskan etika itu berdasarkan kewajiban. Jika Anda melakukan kewajiban Anda, maka Anda dapat dikatakan sebagai orang yang beretika. Atau apabila perusahaan bisnis Anda melaksanakan kewajibannya, membayarkan kewajibannya, membayarkan pajak, membayarkan CSR dan lain sebagainya, maka Anda dikatakan sebagai perusahaan yang beretika karena menjalankan kewajiban.
Nah, inilah yang disebut dengan teori deontologi. Nah, biasanya teori deontologi ini lahir di dalam agama. Kenapa? Karena orang yang beragama itu berpegang pada deontologi, karena mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Artinya diwajibkan setiap umat yang beragama untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjauhi larangan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Nah, jadi secara implisit pendekatan ini diterima dalam konteks agama. Kemudian filsuf dari teori ini adalah Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant adalah orang yang membawa filsafat tentang deontologi. Jadi menurutnya suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan atau dilakukan karena kewajibannya. Iya, dilakukan karena wajib. Nah. Kemudian dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan baik menurut hukum dan etika. Hukum mementingkan legalitas perbuatan. Artinya segi lahirnya perbuatan. Sedangkan etika tidak cukup legalitas, tetapi juga moralitas perbuatan yang berarti memperhatikan kondisi batinnya. Iya, jadi kalau hukum ini hanya sekedar melihat bagaimana orang, siapapun orang yang membuat pelanggaran dalam suatu wilayah dan dalam undang-undang atau dalam hukum wilayah tersebut menganggapnya salah, maka dia harus dihukum. Tapi kalau dalam teori deontologi tidak hanya sebatas itu lebih jauh dari itu, tapi melihat kondisi-kondisi batinia. Ya, seperti itu. Kemudian, di sini disimpulkan deontologi berlawanan dengan utilitarisme karena deontologi sama sekali tidak memperhatikan konsekuensi dari perbuatan. Dalam praktik kehidupan ada perbuatan yang bisa dibenarkan menurut utilitarisme. Kenapa? Karena dilihat manfaatnya dalam sebuah organisasi itu. Tapi kalau deontologi tidak. Kenapa? Karena siapa yang melaksanakan kewajiban, maka dia yang dianggap beretika. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, entah itu bermanfaat atau tidak, dia tidak pertimbangan itu. Yang pertimbangannya dia adalah bagaimana dia melaksanakan kewajibannya. Ya, seperti itu ya. Itu teori deontologi dalam etika bisnis. Kemudian yang berikut adalah teori hak. Nah, teori hak ini adalah merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Ya, selalu berbarengan ya. Di mana ada hak berarti ada kewajiban. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi meskipun begitu, teori hak sekarang ini telah mendapat identitas tersendiri. Jadi hak ini didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori ini sesuai dengan suasana pemikiran demokratis. Ya, jadi berarti teori hak ini memang menganut nilai-nilai keadilan bagi seluruh umat manusia. Jadi siapapun yang memiliki hak, artinya teori hak ini semua orang memiliki hak yang sama. Nah, dan apabila sebuah organisasi atau seorang individu telah mendapatkan haknya, maka dengan ini pemberi hak itu dikatakan sebagai orang yang telah menjalankan teori hak dalam etika bisnis. Nah, ini juga salah satu teori yang dibawa oleh Immanuel Kant, sehingga menurutnya manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya. Karena itu manusia dihormati sebagai tujuan sendiri dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jadi seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya, yang tadi dalam teori deontologi, itu harus diberikan haknya. Nah, sehingga pemberi hak itu bisa dikatakan melaksanakan etika dalam pandangan sisi teori hak ya. Nah, jadi nanti dikatakan sebuah organisasi itu memiliki etika yang baik apabila telah menunaikan hak-hak dari para orang-orang dalam organisasi itu.
Nah, ini kaitannya dengan organisasi bisnis. Jadi misalnya suatu saat Anda membuat sebuah perusahaan bisnis, yang Anda harus perhatikan adalah hak-hak dari pegawai Anda itu terpenuhi. Nah, jangan hanya Anda menuntut mereka bagus bekerja, tapi Anda tidak berikan haknya, maka Anda tidak dikatakan bagus secara etika. Karena Anda tidak memenuhi yang namanya teori hak, yang merupakan sinergi dari teori deontologi itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah teori keutamaan. Iya, dalam teori keutamaan ini menjelaskan, sebentar ya, saya lihat dulu ini. Oh iya, jadi teori keutamaan ini adalah teori yang menerapkan asas prioritas. Jadi di sini dijelaskan bahwa keutamaan di sini diartikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Jadi seseorang adalah orang yang baik. Seseorang yang baik jika memiliki keutamaan, hidup yang baik adalah hidup yang berkeutamaan. Nah, jadi menurut Aristoteles, keutamaan tidak dibatasi pada taraf pribadi saja, melainkan pada konteks komunitar. Komunitar itu atau orang-orang yang ada di lingkungan itu. Ya. Jadi manusia adalah makhluk politik, tidak bisa dilepaskan dari polis atau komunitasnya. Teori keutamaan ini mengusung beberapa faktor yang dapat mengukur apakah misalnya seseorang atau organisasi bisnis ini menjalankan teori keutamaan. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian fairness itu keadilan, kemudian kepercayaan dan keuletan. Karena bisa dikatakan seperti ini, fairness adalah keutamaan yang lain, merupakan kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang, dan dengan wajar dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Oke, mungkin itulah materi yang bisa dulu kita sampaikan pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.